Hai guys, selamat datang di Cursing Lama, curhat singkat bareng Langit Malam. Hai guys, ini tuh episode 002. Judulnya, apa judulnya? Kita bahas apa? Apakah pantas anak pertama menjadi tulang punggung keluarga? Nah, berat banget tuh pembahasan. Boleh lanjut aja kali ya. Langsung ke definisi. Mungkin Rosa, aku anak pertama, kamu? Anak kedua sih. Anak kedua ya. Ini popnya dari anak pertama. Ntar anak kedua juga berbagi cerita ya. Boleh. Yang anak pertama boleh merapat guys. Jadi ini tuh ada definisi dari anak pertama. Anak pertama itu sering disebut anak sulung. Oh iya, anak sulung itu berarti anak pertama ya. Jadi anak pertama adalah anak yang lahir pertama dari sepasang orang tua dalam urutan kelahiran. Berarti anak pertama. Jadi anak pertama sama anak tertua tuh beda gitu ya? Beda nggak? Kok beda sih? Kan sama. Ya kan katanya anak yang lahir pertama dari sepasang orang tua dalam urutan kelahiran. Kalau anak pertama belum tentu anak tertua. Maksudnya mungkin ada saudara tiri. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Ya, Terus betul. Dari ada nih definisi dari Wikipedia. Katanya anak sulung, anak pertama itu anak sulung adalah anak tertua atau anak pertama dari sepasang orang tua. Anak sulung iya kan? Anak tertua atau anak pertama dari sepasang orang tua. Anak sulung dapat menjadi anak tertua, tetapi bukan anak pertama jika ibunya melahirkan anak sebelumnya. Ya kan, berarti anak pertama, tapi belum tentu anak tertua. Cuman urutannya aja yang pertama gitu maksudnya. Iya. Betul. Gitu. Lanjut. Ini kamu. Iya. Katanya tadi anak pertama itu biasanya menjadi tulang punggung keluarga ya. Iya, benar. Seperti kita lihat di judul tadi. Tulang punggung keluarga menurut Google itu adalah seseorang yang menjadi tumpuan utama dalam keluarga, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi dan nafkah. Kemudian menurut gimana? Berarti anak yang cari nafkah gitu ya maksudnya ya? Ya, anak yang mencari nafkah bagi keluarganya gitu ya. Iya, lanjut. Lanjut, menurut KBBI, ya, ungkapan tulang punggung itu adalah seseorang ataupun suatu hal yang menjadi pokok kekuatan. Pokok kekuatan dalam hal ini maknanya sebagai penampang ekonomi, atau sebagai yang menanggung biaya sebagian kehidupan orang-orang di dalam rumah tersebut. Gitu. Jadi kalau kita gabungkan anak pertama jadi tulang punggung keluarga itu pasti berat dan pasti banyak yang terjadi kan, karena kan biasanya anak pertama itu penuh tekanan mungkin ya, bukan tekanan, kayak dikasih tanggung jawab sama anak pertama, dan anak pertama itu biasanya panutan bagi adik-adiknya yang menjadi contoh di rumah gitu kan, karena kan anak tertua, anak pertama, jadi panutan untuk adik-adiknya. Kalau anak pertama jadi panutan plus jadi tulang punggung keluarga itu rasanya berat banget, ya nggak sih? Berat banget, betul. Ya, oke, lanjut aja deh, langsung ke thread. Kita baca thread. Iya, kita lihat pendapat orang-orang di thread ya. Benar. Siapa nih mau baca duluan? Kamu dulu. Oke. Ini ada thread yang pertama dari Rahmat. 12_99. Katanya, kenapa anak pertama selalu jadi tulang punggung keluarga? Dia nanya nih, kenapa? Terus dijawab sama Putri, kenapa anak pertama selalu nggak dianggap?
Ini pasti anak pertama nih. Masa saya tahu Kak katanya. Atau masa saya nggak tahu Kak? Nggak jelas Ya, jawabnya. maksudnya ini apa sih katanya? Mana saya tahu maksudnya. Oh, masa saya tahu? Oh, mana saya tahu? Ya, Masa mana saya mana tahu, mungkin ya? Kak. Tipe ya. Ya. Oke. Terus ada yang jawab dari sekseh. Sektor 9. Aduh. Susah namanya, guys. Ya, Katanya, dia apa nih? gak selalu aku nikah sama anak kedua. Nah, iparku cowok anak pertama malah jadi beban. Beban istrinya yang kerja, dia yang ngurus anak. Padahal anaknya 2, 1 sudah TK. Kerjaan milih-milih banget. Kadang aku heran liatnya. Heran juga kok istrinya betah gitu. Istrinya berarti ini istrinya nih yang jadi tulang punggung. Iya. Kebalik kadang. Iya, Istrinya yang bekerja. Suaminya yang ngurus anak. Bisa ya, begitu ya. Terus dijawab lagi sama Rahmat, tergantung kakak katanya. Iya. Terus selanjutnya ada thread dari siapa baca? Siapa nih? Dari Mezmez underscore bell. Underscore bell ya. Apa katanya? Ya, ini balasan dari si Rahmat tadi. Oh iya nyambung ya, masih nyambung ini. Ya, masih nyambung. Katanya nggak semua anak pertama, Kak. Tapi biasanya anak perempuan pertama hampir pasti. Kalau masalah capek lahir batin jiwa raga, anak perempuan terakhir. Berarti dia nih anak perempuan terakhir nih. Oh iya, si Mezmez ini ya, anak terakhir. Iya. Sabar ya, Kak. Semoga semua urusan kamu dipermudah, rezeki dilancarkan. Amin. Ya tergantung kakak katanya, ya tergantung Kak. Iya, tergantung, Kak, katanya. Terus ada lagi nih dari Iskepo ya. Iskepo ya. Oh, itu namanya. Apa? Ya, itu komennya namanya. apa? Komennya karena kita harapan pertama ortu. Semangat kita anak pertama. Oh iya, benar komennya. Kan anak pertama itu tanggung jawabnya gede. Kayak aku bilang tadi, tekanannya gede. Berarti karena dia harapan pertama orang tuanya gitu. Benar. Lanjut Kak, lanjut. Apa itu? Lanjut. Ada dari Nenung Hasanah. Ini balasan juga nih. Iya, apa? Alhamdulillah saya anak pertama dan saya yang jadi beban adik-adik saya. Karena adik-adik saya udah pada mampu semua. Oh, itu rezeki Mbak Nunung itu. Iya. Adiknya untuk mampu. Oh, nggak apa-apa. Yang penting rezeki dan ikhlas ya kan. Gitu. Mana tahu menambah rezeki adik-adiknya ya. Benar. Ya, kata Rahmat, iya Mbak, alhamdulillah ya katanya. Iya, alhamdulillah banget itu ya. Kan lanjut balasannya lagi. Balasan lagi ya. Dari Mocha Madaris 24. Aku yang baca deh, Oke. Katanya, lanjut. enggak juga, di keluarga saya anak kedua kadang panutan sama ketiga, 4 dan seterusnya. Maksudnya, enggak juga, di keluarga saya anak kedua kadang panutan sama anak ketiga. Maksudnya anak pertama tuh enggak jadi panutan gitu. Iya, berarti yang kedua ini yang jadi panutan. Yang kedua. Yang 4 gitu. Oh, ini kebalikan nih. Anak pertamanya enggak jadi panutan. Berarti enggak bisa dipatokan bahwa anak pertama itu jadi patokan kita kan, jadi patokan anak adik-adiknya nggak bisa itu. Jadi panutan ya? Iya benar. Nggak bisa jadi panutan. Terus katanya dari si Gendut Gempal. Nama-nama thread anak-anak thread ini lucu-lucu banget guys. Ya, soalnya susah cari tulang rusuk. Ini mah curhat sih kakak. Terus katanya lagi dari Rahmat. Tulang iga lebih enak, mau di sop itu. Tulang iga lebih enak katanya. Oke, lanjut dari nicknick.tami.
Iya, itu udah tanggung jawab. Aku juga anak pertama dan masih belum menikah, belum ada calon juga. Walaupun berat dan capek, suka nangis sendiri. Tapi ya gimana? Oh, berarti nggak ada pilihan, jalani aja gitu. Iya. Berarti kalau sampai nangis berat banget ya. Kalau sampai Iya, berat nangis berat banget Iya, tanggung betul. jawabnya. Tapi keren sih kalau yang ada anak pertama yang udah terima, bukan udah, harus terima kata kakaknya ya. Tapi ya gimana, berarti mau nggak mau harus terima, harus jalani walaupun nangis, walaupun capek, ya tetap harus diterima gitu. Yang Iya, adeknya betul. nih harus baik-baik sama kakaknya. Biar Ya, apa? harus Biar ngerti, dibantu. Iya, harus saling gitu ya, harus saling. Terus katanya Rahmat, ya harus tetap semangat. Ya, Terus betul. ada Rahmat yang ini betul. iya, ya harus tetap semangat, benar. Karena kan gak ada pilihan, jadi harus tetap semangat. Terus ada komentar dari Monica, katanya anak tunggal gak ada pilihan. Anak tunggal itu berarti satu-satunya. Oh iya, betul. Anak tunggal satu-satunya, dia nggak bisa berharap ke adik yang kedua ataupun adik yang ketiga. Kan nggak ada adik, anak tunggal anak satu-satunya kan? Iya. Dia kan nggak bisa berharap nih, kemanapun. Karena anak satu-satunya. Sedih juga ini, sedih juga. Iya. Nggak punya tangan lain, istilahnya nggak punya pegangan tangan lain. Ya, iya harus kan? memegang dan memeluk diri sendiri. Benar. Semangat. Lanjut deh. Ada thread dari Ira. Dari Ira Mareta. Apa katanya? Lagi mikir gimana caranya agar tetap kuat jadi anak perempuan pertama, tulang punggung keluarga, sekaligus single mom. Oh, keren banget nih, anak perempuan pertama, tulang punggung keluarga, sekaligus single mom. Berarti kalau dibilang tulang punggung keluarga dan anak perempuan pertama berarti dua nih tanggung jawabnya. Iya. Yang pertama sebagai anak perempuan pertama, terus yang kedua sebagai tulang punggung keluarga. Oh, berat. Dia harus. Iya. Berat banget nih. Terus katanya dari Bubblegum, gak usah dipikirin, dilakoni aja lalu tersadar bahwa kamu berhasil. Nah, gak usah dipikirin, dilakoni aja. Berarti dijalankan aja. Dilakukan, dijalankan aja, gak usah terlalu dipikirin. Sampai kamu sadar bahwa kamu berhasil. Karena kan yang namanya kesusahan, kalau dilakoni dengan dan dilaksanakan dengan ikhlas, mungkinnya walaupun sedih kayak kakak tadi bilang, akhirnya juga berhasil gitu ya, proses ya. Terus katanya Mbak Ira, amin, bismillah ya kak, katanya gitu. Terus ada dari Intan _mommy, sama kita kak. Tipu ini. Cuma aku anak ketiga, Artu udah berpulang semua. Katanya gitu. Sedih ya. Ya udah, lanjut. Ini Ira ngomong lagi nih, nulis lagi. Iya, balas nih kayaknya ya. Ya, balas lagi. Anak ketiga apa punya anak tiga kak? Oh ini ya balas punya si Intan nih. Oh iya, punya Intan tadi ya. Kalau aku masih lengkap semua, punya adik. Tapi aku karena anak pertama ya jadi mikir semua, plus pinjaman anak satu. Tetap semangat, tetap sayang. Kemudian dijawab oleh Ismail. Wah, ini manusia paling kuat. Iya sih, karena anak pertama plus single mom, tulang punggung keluarga, jadi mau nggak mau harus tahan banting banget nih, makanya dibilang manusia paling kuat ya. Nah, kemudian ada thread lagi dari Ira Mareta. Katanya, alhamdulillah masih tetap. Ya? Oh iya, balasan ya. Alhamdulillah masih tetap berjuang ini. Berarti kalaupun udah dibilang berhasil, tetap berjuang juga ya. Gak ada kata putusnya, gak ada kata selesainya. Benar-benar. Terus ada thread dari Vio _Alvaro. Ikhlas menjalaninya dan selalu positive thinking ya mom, semangat katanya.
Bismillah ikhlas, thanks kakak sayang. Terus ada dari SS_only, aku anak keempat, tetap aja kok jadi tulang punggung. Yang penting sehat selalu dan ikhlas ya. Berarti nggak menentukan anak pertama jadi tulang punggung, guys. Berarti setiap keluarga beda-beda. Iya benar. Setiap keluarga beda-beda. Ya, lanjut. Lanjut kamu. Ya, ini ada dari here. Kita usahakan jadi orang tua yang mapan. Jangan sampai anak kita update di sosmed. Anak pertama tulang punggung keluarga. Sehat, anak pertama harus kuat. Nah, ini menurut aku solusi dari judul kita hari ini. Yang katanya apa pantas anak pertama jadi tulang punggung keluarga. Kalau dibilang pantas, ya nggak pantas kan? Iyalah. Iya kan? Solusi dari Mbak ini, kita usahakan jadi orang tua yang mapan, jangan sampai anak kita update kayak gitu katanya. Jadi harus orang tua yang mapan barulah punya anak. Gitu, benar. Lanjut. Benar. Ada balasannya nih dari Xiaomi_by_day. Bismillah, insya Allah bisa dan pasti bisa memutus rantai sandwich jam. Nah, jam sandwich nih ya. Iya. Sandwich generation ya. Cukup sampai saya merasakan kelak anak-anak saya akan menjalani hidup dengan tenang dan kecukupan. Amin. Lanjut lagi. Dari Chang_Gilbert. Ya. Capek banget ya jadi tulang punggung keluarga, pengen nabung aja sesulit itu. Ternyata anak adalah investasi itu nyata. Nah guys, bener nggak? Yang katanya ternyata anak adalah investasi itu adalah nyata. Berarti bener ya itu? Ya, menurut kakak ini ya. Ya, menurut kakak ini benar. Lanjut. Lanjut ada balasannya nih dari Hatsia. Dari siapa? Hatsia namanya. Dari Kak Hatsia. Semangat ya Kak. Ya, semangat ya Kak, biar anak kamu gak jadi investasi kamu nanti. Nah, berarti harus jadi orang tua yang mapan, kayak Mbak tadi. Ya kan? Iya. Gini ya, solusinya jangan dulu nikah gitu ya. Sebelum kita bisa menafkahi diri kita sendiri. Gitu. Benar. Biar nanti kita enggak bilang bahwa anak itu investasi kita. Iya kan? Ya. Benar-benar. Ini pendapat kamu gimana nih? Pendapat aku dulu nih. Boleh. Kalau pendapat aku ini, enggak semua anak pertama itu atau anak sulung itu adalah tulang punggung keluarga. Iya. Atau yang menafkahi keluarganya nih. Iya, benar. Ada juga anak kedua atau anak terakhir yang mencari uang atau kecukupan ekonomi sehari-hari untuk keluarganya. Bahkan ada anak pertama tidak peduli dengan keadaan rumahnya. Iya, bisa jadi tuh. Ataupun memang ada dalam keluarga tuh seperti itu ada gitu ya. Iya. Dan judul kita tadi ya, apakah pantas anak pertama menjadi tulang punggung keluarga? Kan gitu ya judul kita ya. Iya, benar. Menurut aku enggak. Karena tidak semua beban itu ditumpahkan pada anak pertama. Termasuk menjadi tulang punggung keluarga. Iya. Dan anak pertama pun punya kehidupannya sendiri. Benar. Gitu. Dan juga semua anak itu wajib bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi sih menurut aku. Oh iya. Ini tuh fun fact ya guys. Kalau aku itu anak pertama tapi bukan anak tertua. Aku punya saudara, aku punya kakak dan punya abang. Jadi yang dibilang anak pertama tapi bukan anak tertua itu benar.
benar. Ya. Dan kalau kita bicara tentang apa pantas anak pertama jadi tulang punggung keluarga, menurutku itu gak pantas. Kenapa? Karena ini tuh bukan masalah pantas nggak pantas, tapi kalau bukan anak pertama atau anak tertua dalam keluarga itu ya siapa lagi, gitu kan? Tapi nggak semua anak pertama atau anak tertua itu bisa jadi tulang punggung keluarga. Bisa aja anak pertama karena udah ada keluarga sendiri, dia mengurus keluarganya. Jadi kan otomatis udah nggak tinggal seatap lagi dengan keluarga, dengan ibu ayahnya. Ya kan ada anak kedua. Bisa jadi anak kedua itu yang jadi tulang punggung. Iya nggak? Pindah posisi ya. Kenapa? Pindah posisi ya. Iya, pindah posisi. Jadi pindah posisi bahwa di rumah itu anak tertuanya ya anak kedua tadi, bukan lagi anak yang pertama gitu. Iya, betul. Bener kan? Tapi menurut aku anak pertama itu anak yang diberi fasilitas oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Kenapa? Jadi kayak turun-menurun gitu. Misal orang tuanya tuh beli laptop, beli motor, pasti untuk anak pertamanya dulu, ya nggak? Biasa gitu kan? Oh. Terus adik-adiknya tuh, kayak kamu ya. Ini kenyataan, guys. Ya, karena aku kan anak kedua. Anak gitu kedua. Ya. Jadi apa yang istilahnya bekas. Istilahnya bekas kakak langsung ke adik. Kalau bisa masih bermanfaat dan masih pantas ya nggak apa-apa, ya kan? Ya, tapi sama dia tuh nggak bermanfaat, makanya kasih kita. Oh, itu lain ceritanya. Itu lain ceritanya. Berarti dia nggak suka benda itu. Ya, kasihnya ke kita. Benar-benar. Kan tadi katanya anak pertama itu dikasih fasilitas sama keluarganya kan? Habis dikasih fasilitas, otomatis dia punya tanggung jawab sesudah orang tuanya, misal entahkah orang tuanya masih ada ataupun orang tuanya udah habis masa kejayaannya. Otomatis yang mengganti posisi orang tuanya untuk mencari nafkah itu ya anak pertama tadi atau anak tertua yang ada di rumah gitu. Ya, makanya betul. Dibilang anak pertama atau anak tertua itu jadi tulang punggung keluarga gitu, guys. Kayak mana pembahasannya. Terus kalau anak pertama itu ekspektasi pertama keluarga. Itu benar nggak menurut kamu? Betul. Iya kan? Ekspektasi. Kenapa? Karena harapan pertama keluarga. Dan menurut aku ya, kalau kita jadi anak pertama itu memang benar-benar harus kasih contoh untuk adik-adik itu yang baik. Kenapa? Karena anak-anak itu bukan mendengar nasihat, tapi dia mencontoh kakaknya, mencontoh abangnya. Jadi kita sebagai anak tertua, ya harus kasih contoh yang baik. Misal kita ngomong kasar, pasti adik kita juga ikut ngomong kasar, guys. Misal kita udah nasihatin nih, kita bilang jangan, nggak boleh, itu nggak baik. Dia bukan mendengar yang kita bilang nggak baik, tapi dia melihat, mencontoh dari kita. Kita aja boleh, kakaknya aja bisa, kenapa kita enggak? Kenapa adiknya enggak gitu? Iya, benar. Ya kan? Setuju nggak? Setuju banget. Terus kalau kita bicara alasannya kenapa anak sulung itu harus sukses, itu kenapa sih? Karena contoh untuk adik-adiknya. Iya, karena contoh, karena panutan untuk adik-adiknya. Jadi kalau kakaknya itu atau abangnya itu udah sukses, otomatis dia bisa memberi ilmu untuk adiknya dan adiknya tuh bisa terpacu gitu, bisa semangat lihat abangnya. Gitu. Bisa semangat. Iya, gimana caranya aku harus bisa, harus bisa dan bahkan harus lebih dari kakak aku gitu. Gitu hal positifnya nih yang adik-adik ini harus denger nih. Gemes banget aku bahas ini. Jadi yang adik-adiknya nih harus dengar. Kalau kakaknya udah dapat, karena kan masing-masing orang kan keberhasilan dan sukses itu kan di matanya beda-beda ya. Gak perlu jadi orang kaya raya, tapi dia harus berhasil gitu, harus istilahnya setelah tamat sekolah atau setelah tamat SMA atau kuliah, dia harus cari kerja untuk bantu keluarganya, untuk dirinya sendiri. Itu kan hal yang positif. Jadi adik-adiknya pun ikut. Jangan cuma minta uang jajan, tapi harus cari kerja gitu, harus rajin gitu, ya kan?
karena panutan. Itu alasan pertama kenapa anak sulung harus sukses, karena panutan untuk adik-adiknya. Benar. Terus yang kedua apa? Untuk mengangkat derajat sosial keluarganya. Benar nggak sih? Benar. Benar kan? Karena kalau misalnya nih keluarganya dari rendah dulu gitu ya. Dari bawah. Oke. Dari bawah dulu. Ya pasti anak ini akan memicu gitu ya. Ya, aku harus sukses nih. Dengan caranya. Iya. Apapun caranya aku harus sukses. Iya. Menaikkan derajat orang tua aku. Benar banget. Karena harapan pertama kita tuh anak pertama. Terus Betul. apa lagi? Terus bentuk bakti kita sebagai anak kepada orang tua. Karena kan harus sukses. Bentuk bakti kita. Karena tadi kita sudah diberi fasilitas, sudah diberi dukungan. Karena kan kita anak pertama nih. Orang pertama yang didukung dan kasih harapan oleh orang tua ya kita, anak pertama. Jadi karena kita udah diberi fasilitas itu, ya kita harus, mau nggak mau kita harus sukses. Kayak manapun caranya, yang halal harus belajar semuanya untuk jadi baik-baik, ya harus sukses gitu. Iya benar. Terus apa lagi? Ada yang mau ditambahin nggak? Nggak sih. Pesan aja kali ya. Apa? Pesan. Oh ya, oke. Pesan dari kamu gimana untuk anak pertama? Untuk anak pertama. Pesan dari aku adalah sebagai keluarga atau kakak beradik itu bekerja samalah dalam hal apapun. Jangan semua hal yang berat itu ditumpahkan kepada anak pertama atau anak yang menjadi tulang punggung keluarga. Iya, harus apa? Harus sama-sama gitu. Harus kerjasama. Kerjasama. Harus saling membantu. Benar. Terus? Mari kita ubah gitu cara pandang kita menjadi bahwa keluarga adalah tempat saling mendukung. Bukan tempat satu orang menanggung semuanya. Iya, gitu. Benar. Dan juga jangan jadikan urusan lahir nih sebagai ukuran tanggung jawab. Gitu. Dan jadikan kasih sayang dan keadilan sebagai dasar kekuatan keluarga. Itu aja sih pesan dari aku. Itu udah bagus banget tuh pesannya. Jadi kalau dari aku biasa anak pertama kebanyakan laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Perempuan. Enakan mana menurut kamu punya anak laki-laki dulu atau punya anak perempuan dulu? Laki-laki dulu sih, karena dunia itu sangat keras. Kenapa? Dunia itu berat. Dunia ini sangat keras. Iya. Berat sekali, keras ya kan, kayak batu, melebihi batu. Bener, aku juga punya impian kalau aku nikah nanti pengennya punya anak laki dulu. Kenapa? Karena aku anak pertama perempuan di keluargaku. Rasanya berat banget karena kita yang cewek kan cengengan ya. Kalau laki-laki tahan banting nggak sih? Harusnya tahan banting. Jadi aku berharap anakku nanti ya cowok dulu. Maksudnya jangan rasain apa yang aku rasain gitu. Walaupun belum tahu kita ke depan kayak gimana ya. Iya benar. Jadi menurut aku untuk anak pertama itu harus sadar kalau misalkan kita jadi tulang punggung keluarga. Kita tuh harus sadar kita membantu keluarga bukan 100% juga membantu. Tapi kita harus bagi yang mana kebutuhan keluarga dan yang mana kebutuhan pribadi. Tapi menurutku prioritaskan kebutuhan pribadi kita dulu. Karena kalau kita kerja dalam keadaan bahagia, otomatis makin banyak rezeki kita, ya kan? Kalau kita bekerja dalam keadaan pemaksaan atau lagi ada masalah nih, tetap kita kerja dalam pemaksaan, itu kayak kita nggak menikmati kita kerja gitu. Ngapain capek-capek, nggak ada rezeki. Terus kita kerja, sedangkan kita tuntutannya tuh untuk banyak orang, bukan untuk kita sendiri. Gaji kita tuh bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk kita dan keluarga kita. Jadi menurut aku,
untuk anak pertama yang cewek, untuk anak pertama yang cowok, khususnya yang cewek karena aku cewek, harus bisa sadar kalau yang kamu rezeki yang kamu cari itu walaupun dibagi-bagi tapi utamakan diri kamu sendiri dulu baru keluarga gitu. Iya. Ya kan? Dan tadi katanya ada itu apa? Dari siapa tadi itu? Investasi ya. Apa? Tadi yang katanya. Investasi ya anak Iya, itu. yang trade dari siapa itu yang katanya? Dari Gilbert apa sih? Apa katanya? Dari Chan. Katanya capek banget ya jadi tulang punggung keluarga, pengen nabung aja sulit itu. Ternyata anak adalah investasi itu nyata. Anak adalah investasi itu nyata. Aku setuju dengan kalimat itu, tapi aku nggak setuju kalau anak itu investasi. Iya. Benar kan? Dan semoga nih, semoga ya. Dan semoga anak kita nggak merasakan hal itu. Nah, kenapa? Kenapa? Karena kita sudah merasakan bahwa itu sangat berat. Jadi kita harus cukupkan di diri kita dulu, baru harus punya anak, baru untuk anak gitu kan. Dan tolong diingat semuanya untuk ibu-ibu atau untuk bapak-bapak, jangan pernah sekalipun bilang kalau anak itu investasi. Yang katanya banyak anak, banyak rezeki. Iya kan? Itu ada hoax gitu ya. Enggak. Itu enggak boleh. Itu nggak boleh dicamkan banyak anak, banyak rezeki. Boleh kalau ibu bapak mampu menyekolahkan, bertanggung jawab, memberi makan anak-anak itu. Tapi anak itu bukan investasi. Istilahnya udah saya sekolahkan tinggi-tinggi, nanti uangnya kasih untuk saya. Enggak begitu ibu bapak. Karena anak itu amanah. Ya kan? Ya. Amanah. Rezeki dari Allah. Dan anak bukan. Ya, dan anak itu kan punya kehidupannya sendiri. Iya, makanya katanya apa sih? Yang katanya kalau anak masih kecil tuh kita sebagai orang tua harus nikmati, harus jaga, harus perhatian banget sama anak-anak yang masih kecil. Karena kalau dia udah gede, dia udah ada dunia sendiri. Iya, benar. Dan sangat menyesal bagi orang tua yang nggak menjaga dan mencintai anaknya waktu masa-masa kecil. Karena nanti pasti anaknya udah sibuk sama dunianya sendiri. Dan kita nggak bisa bilang, sini sama mama, sini sama ibu. Nggak bisa bilang begitu. Karena anak udah sibuk dengan dunianya sendiri, sudah sibuk dengan tujuan hidup-hidupnya sendiri. Gitu. Jadi, untuk ibu bapak jangan pernah bilang kalau anak itu investasi. Anak itu amanah dari Allah yang harus dijaga benar-benar. Ya kan? Yang harus disekolahi benar-benar. Terus, ada lagi yang kamu tambahin? Itu aja kali ya. Ya udah, aku cuma mau bilang untuk siapapun yang anak pertama, entahkah laki-laki atau perempuan, kita tuh sama, semangat dan ikhlas selalu. Jangan kalau kita lagi down, kita lagi sedih, ya udah nggak apa-apa sedih aja, tapi besok lagi kita bangkit lagi. Gitu. Pokoknya semangat terus. Ayo tutup, siapa yang mau tutup? Kamu. Aku ya. Guys, kita tuh buka ya guys. Sebentar, maaf ya. Kita tuh buka diskusi kalau kalian mau komen. Kita juga masih belajar. Jadi kalau mau buka diskusi, oke, kita diskusi. Oke, lanjut. Jadi pertanyaannya itu bukan lagi apakah pantas anak pertama jadi tulang punggung keluarga. Tetapi menjadi kenapa beban ini harus ditanggung sendiri gitu. Kenapa beban ini harus ditanggung sendiri sementara harusnya kita anak-anak yang lain. Ngapain anak pertama doang? Kenapa harus anak pertama doang? Kalau dibilang kayak gitu, kenapa harus anak pertama doang? Ya karena anak pertama dikasih fasilitas. Pasti ada yang jawab gitu, ya nggak sih? Karena anak pertama dikasih fasilitas. Menurut aku nih ya, pendapat orang-orang itu tergantung situasinya bagaimana. Iya, benar. Tergantung apa yang dia jalani, apa yang udah pernah dia jalani dan apa yang dia rasakan. Nggak bisa ngejudge gitu ya. Betul. Dan kita kalau tidak menjalani suatu masalah itu kita nggak akan tahu rasanya gimana. Iya, benar-benar. Betul. Oke, lanjut. Udah guys, aku itu aja sih. Ya, lanjut ya. Oh ya, boleh lanjut.
untuk kamu anak pertama, terima kasih sudah kuat sejauh ini. Iya, sama-sama. Kan anak pertama, guys. Terima kasih untuk diriku. Tapi ingat, kamu juga manusia. Iya. Kamu berhak lelah, kamu berhak istirahat, dan kamu berhak bahagia. Iya. Loh. Ya kan kita harus bahagiakan diri kita dulu, baru bahagiakan Iya, orang lain. iya. Karena kalau kita nggak bahagiakan diri kita dan kita melihat orang bahagia sedangkan kita nggak, itu rasanya egois banget, nggak fair banget, nggak adil pokoknya gitu. Kita harus bahagiakan diri kita dulu. Iya, benar. Benar, lanjut. Kalau kamu setuju atau kamu mungkin sedang merasakannya, tulis di kolom komentar ya, guys. Tulis, guys, kita diskusi. Iya, mari saling menguatkan satu sama lain. Benar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak anak pertama. Iya. Di luar sana. Didengar. Harus dengar sama anak pertama. Semangat kita tuh hebat. Tapi Iya, anak sampai jumpa. sebentar deh. Gimana? Tapi anak terakhir yang jadi tulang punggung juga keren banget kan? Banyak. Ya kan? Ya. Banyak juga ya, banyak. Oke. Mungkin kenapa dia yang jadi tulang punggung, karena yang lain mungkin udah di dunianya sendiri gitu. Di kehidupannya. Udah ada kehidupan Yang sendiri. Benar Iya. sih. Benar. Kan? Oke. Ya udah deh, itu aja ya, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga diri baik-baik. Bukan karena kamu anak pertama, tapi karena kamu pantas untuk dijaga. Iya, benar, banyak banget nih quote-nya. Ya udah deh. Bye-bye. Oke, dadah. Dadah. Thank you for watching.